perlu saya bongkar di sini. Dia pemain apa perlu saya bongkar? Ini si Agus dengan pengacara sama-sama ugal-ugalan, sama-sama nggak karu-karuan, melebar kemana-mana. Wih, Pak Pengacara, kau fokus dengan kasusnya si Agus ini. Kau fokus cari kesalahan Nopi di dalam konteks si Agus ini. Gak usah kau melebar kemana-mana. Bahwa si Nopi itu pencuri di tempat lain, ya, bandar narkoba kayak apa kayak itu urusan lain. Silakan laporkan dalam konteks lain. Kau maksa damai tapi dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang nggak bermoral itu namanya. Kau mukanya muka senior, tampang senior tapi mental abal-abal, mental ini apa, pengacara-pengacara nggak berkelas, ya. Fokus sama ini kasusnya si Nopi dan Agus ini. Kalau kamu membela si Agus, nggak usah kamu lebar kemana-mana. Jalannya gimana kalian dibela sama aparat Abbas pembela kaum lemah? Udah mulai. Halo, assalamualaikum netter. Ini kalian setuju nggak sih gimana kalau pengacara Pak Farhad Abbas itu lebih baik mengarahkan Mas Agus dan keluarganya untuk lanjut menuju rumah sakit dan berobat non BPJS? Saya yakin seperti yang Nopi ucapkan, uang yang sudah dimutasikan ke rekening Teh Novi itu kan itu masih hak Pak Agus, tapi haknya untuk berobat ya. Dan stop mungkin sewa gokar karena sampai ada top up Gojek 1 juta kan, ternyata dari uang donasi itu boleh kalau Pak Agus itu dibelikan misalnya mobil bekas untuk dia akomodasi bolak-balik ke rumah sakit. Dan kan masih ada 1M tuh ya di Teh Nopi, kemudian yang 500 juta di Pak Agus, sebagian sudah terpakai. Mungkin sudah saatnya ya menjadi gini loh, fokus. Ini kan jadi nggak fokus ya. Gimana sih sebaiknya untuk kembali ke tahap-tahap semula? Jadi Mas Agus dan keluarga ini menuju rumah sakit, terus konsultasi dengan mungkin dokter mata ya, profesor yang berbayar mahal kan, uang donasinya banyak. Karena kan meskipun saat itu divonis kemungkinan tidak bisa melihat lagi, kan itu masih ada dua belah mata, kiri dan kanan. Siapa tahu yang salah satunya masih bisa melihat, meskipun yang satunya belum bisa melihat, sehingga kalau misalnya yang satu diganti pakai mata yang apa namanya, yang biasanya bilangnya mata plastik gitu ya, mata palsu, kalau yang sebelahnya masih bisa melihat. Dan saya merasa Mas Agus masih bisa melanjutkan masa depannya dengan sebelah mata, dan nanti kan masih ada sisa-sisa donasi ya. Betul kata Teh Novi, mungkin buka usaha yang tidak perlu dia menguras tenaga dan otot. Kuasa hukum Pratiwi Novianti, Gary Julian, mengakui kliennya tak memiliki perjanjian tertulis dengan Agus Salim soal penggunaan uang donasi. Novi adalah pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan yang membantu mengumpulkan donasi untuk Agus sebagai korban penyiraman air keras hingga matanya buta. Gary menyatakan, Yayasan Peduli Kemanusiaan memang tak selalu membuat perjanjian tertulis dengan pihak yang mereka bantu. Dengan secara umum, menurut dia, pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan hanya meminta transparansi dari penerima donasi untuk memastikan apakah dana dari masyarakat itu digunakan sesuai peruntukan awal atau tidak. Perikatannya adalah transparansi. Untuk keperluan tertentu, baik secara tulisan maupun lisan, berdasarkan urgensi tim operasional saat melakukan kegiatan di lapangan terkait hal tersebut, ucap Gary. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Yang melaporkan Pratiwi Novianti, para donatur dan netizen yang berbakti membuat petisi. Selamat pagi, izin stitch lagi ya kakak videonya. Aku sedih, aku sedih, gimana ini Agus? Mati aja lo, gimana? Lu nanya gimana? Gue nanya balik,
Lu maunya gimana? Orang-orang udah bikin petisi loh, udah tanda tangan loh. Hah? Udah 60.000 jiwa lebih yang tanda tangan. Minta uang donasinya kembali ke mereka. Mereka nggak ikhlas loh Gus nolong kamu. Karena kelakuan kamu sendiri ya yang menyalahgunakan donasi itu. Bukan untuk berobat mata kamu biar bisa melihat, tapi buat bayar utang wawak lu, buat biaya hidup keluarga lu. Ya, lu aja gile, lu gile ya. Uang donasi buat biaya hidup sehari-hari lu enak aja. Itu buat biaya mata kamu, bodoh. Gimana sih? Sekarang ini baru lu nyesel lo. Yang tadinya 1,5 M bisa kamu manfaatkan dengan baik dan benar. Ya, bisa berobat ke luar negeri. Ya, dicukup-cukupkanlah sana berobat ke luar negeri 1,5 M. Ini malah tidak. Malah dibagi-bagikan ke keluarga buat bayar utang, buat ini itu, ini anak itu kucrut. Lu gila ya? Yang kedua, untuk Agus, kata Gary memang tidak ada perjanjian atau persyaratan tertulis soal peruntukan dana tersebut. Sebab Novi memang lebih menekankan kepada transparansi. Dan menurut Gary, bahkan langsung mencantumkan nomor rekening Agus dalam penggalangan donasi tersebut. Untuk case ini, sependek pengetahuan saya berupa perikatan, lisan saja dan awalnya berjalan yang baik. Mutasi-mutasi rekening dikirimkan tanpa diminta, laporan penggunaan pun demikian, tuturnya. Gary menyatakan Novi telah menyampaikan secara lisan bahwa dana tersebut untuk pengobatan Agus. Novi menyampaikan hal itu saat pertama kali berkunjung ke kediaman Agus Salim. Saat tim datang ke lokasi, yaitu untuk kesembuhan Agus, kata Gary. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tapi balasannya kayak gini. Gak pernah lihat kebaikan saya. Izin stit ya kakak, saya juga ingin menanggapi tentang video yang lagi viral sekarang ya. Saya juga benar-benar ngikutin dari awal kisahnya dan juga kisah dari perjuangan Teh Novi. Saya merasa malu gitu kan. Sesama manusia memang kita punya salah gitu kan. Saya juga nggak menyalahkan bahwa kita itu manusia harus selalu benar, enggak. Cuman dilihat dari semua yang terjadi sekarang, saya juga merasa kesal juga ya gitu. Teh Novi udah baik banget, ada inisiatif untuk ngebantu Mas Agus gitu kan, tapi malah Mas Agusnya yang dibantu seperti itu gitu. Mungkin juga orang-orang yang udah pada donasi juga sangat kecewa sekali atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mas Agus atau keluarganya Mas Agus gitu kan. Padahal sudah dipanggil untuk yang kedua kalinya di broadcastnya Bang Densu juga, itu padahal sudah selesai semua ya, masalahnya udah clear. Padahal Teh Novi juga udah iya kan gitu kan, maksudnya udah selesai semua gitu, yang lalu sudah biarlah berlalu gitu kan. Malah besokannya dilaporin Teh Novinya. Saya juga merasa ikut geram ya, saya ngikutin dari awalnya gitu, ikut ini maksudnya apa sih gitu. Memang kalau misalnya donasi itu sudah jadi haknya Mas Agus gitu, tapi tolonglah digunakan sebaik-baiknya gitu loh. Istilahnya gini loh, sudah dibantu malah kamu nyerang yang bantu gitu. Kayak ular aja nih, berarti ada ular kejepit, ditolongin malah dipatuk yang nolongin. Kayak gitu sih, mungkin kalau menurut saya lebih buat pembelajaran aja. Teh Novi tetap semangat, saya tetap selalu dukung Teh Novi, saya dukung semua Teh Novi gitu kan, tetap berbuat baik ya. Jangan sampai karena masalah seperti ini terus Teh Novi jadi takut untuk berbuat baik. Jangan, nggak apa-apa. Mungkin segelintir orang memang ada kalanya ujian di situ kan Novi. Teh Novi tetap semangat. Mungkin Mas Agus kalau bisa diberi
kemudahan gitulah, biar Mas Agus sadar gitu ya bahwa yang dilakukan adalah salah. Terakhir, masalah muncul setelah Novi mengetahui Agus Salim menggunakan sebagian uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu untuk membantu saudaranya, Wawa. Agus membantu Wawa melunasi cicilan rumahnya sejumlah 98 juta. Selain itu, Novi juga menemukan transfer uang dari rekening Agus ke rekening saudaranya yang lain. Novi yang kecewa lantas mengunggahnya ke media sosial dengan alasan transparansi. Mengingat uang tersebut berasal dari publik, setelah mendapat sorotan dari media sosial, Agus dan keluarganya mengembalikan uang sejumlah 1,5 miliar tersebut ke rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti. Dana tersebut dipercayakan oleh Mas Agus, istrinya dan ayahnya, tutur Gary. Kesepakatan ini dicapai dengan tujuan kepentingan terbaik Mas Agus, yaitu untuk pengobatannya, dan merupakan bentuk itikat baik atas kesalahpahaman penggunaan uang donasi yang sebelumnya menjadi polemik. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.